Di pagi yang sunyi, di tepian Sungai Mahakam, terkadang masih terdengar suara percikan lembut, suara tubuh pesut yang muncul ke permukaan. Sekilas, mereka mirip lumba-lumba laut, tapi lebih bulat, bermata sipit, dan wajahnya seolah tersenyum. Mereka adalah pesut Mahakam, makhluk langka yang kini tinggal menjadi legenda hidup di sungai terbesar Kalimantan Timur. Selamat datang di Senin Cerita, dan inilah kisah sedih pesut Mahakam, si lucu penjaga Sungai Mahakam yang terancam punah. Siapa pesut Mahakam itu? Pesut Mahakam adalah subspesies langka dari lumba-lumba Irrawaddy, Orcaella brevirostris. Namun, satu hal yang membuat mereka istimewa adalah mereka hidup di air tawar, bukan di laut. Dan yang lebih unik lagi, mereka hanya bisa ditemukan di Sungai Mahakam dan beberapa danau di sekitarnya, seperti Danau Semayang dan Danau Melintang. Tubuh mereka mungil, dengan panjang sekitar 2 meter, beratnya seratusan kilo, dan sirip punggungnya kecil, seperti setengah bulan. Mereka berenang pelan, hidup berkelompok kecil 3-6 ekor, dan sangat lembut dalam gerakannya. Masyarakat Dayak dulu percaya, pesut adalah penjelmaan manusia baik hati yang kembali menjaga sungai dari keserakahan. Populasi yang mulai menghilang. Dulu, suara pesut sering terdengar di hampir semua cabang Sungai Mahakam, tapi sekarang hanya sekitar 60 hingga 80 ekor yang tersisa di dunia, dan semuanya hidup di sungai ini di negeri kita. Setiap tahun, jumlah mereka terus menurun. Banyak yang mati terjerat jaring rengge, tertabrak kapal, atau keracunan karena polusi air dari limbah tambang dan bahan bakar. Sungai yang dulu menjadi rumah, kini berubah jadi jalur sibuk kapal dan tongkang batu bara. Pesut harus berbagi tempat dengan kebisingan, tumpahan solar, dan jaring nelayan. Beberapa peneliti menyebut, jika laju penurunan ini terus terjadi, pesut Mahakam bisa benar-benar punah dalam 2 dekade ke depan. Dan jika itu terjadi, kita akan kehilangan satu-satunya spesies lumba-lumba air tawar alami di Indonesia. Daniel Kreb, sang ibu pesut dari Belanda. Namun, di tengah kabar sedih itu, ada sosok yang tak pernah menyerah. Namanya Daniel Kreb, seorang wanita asal Belanda yang sejak tahun 1999 tinggal di Kalimantan Timur. Dia datang bukan untuk berwisata, tapi untuk meneliti, dan akhirnya jatuh cinta pada makhluk-makhluk lembut di Mahakam. Bersama tim dari YKRASI, Yayasan Konservasi Rasi, Daniel sudah 20 tahun lebih memantau populasi pesut satu persatu, dengan cara memotret bagian atas sirip punggung mereka. Karena seperti sidik jari manusia, setiap sirip pesut punya pola unik. Dari foto-foto itu, Daniel bisa tahu mana yang masih hidup, mana yang hilang, dan berapa banyak bayi baru lahir tiap tahun. Bagi warga sekitar, Daniel bukan sekadar peneliti. Dia adalah ibu pesut, wanita yang menulis, memotret, bahkan ikut menangis ketika seekor pesut mati terdampar. Dia pernah ikut memeriksa tubuh pesut jantan bernama Ford yang ditemukan mati. Dan dari hasil pemeriksaan, ditemukan sisa-sisa mikroplastik di perutnya. Itu jadi bukti kecil bahwa manusia telah meninggalkan jejak, bahkan di tubuh makhluk yang paling damai seperti mereka. Harapan yang masih ada. Meski begitu, harapan belum hilang. Kini, pemerintah dan komunitas lokal mulai bekerja sama untuk menyelamatkan pesut Mahakam. Beberapa daerah konservasi air telah dibentuk dan alat tangkap berbahaya mulai dilarang. Para nelayan dilatih memakai jaring ramah pesut, dan patroli sungai dilakukan untuk menjaga jalur migrasi mereka. Anak-anak sekolah di Kutai Kartanegara kini mengenal pesut bukan hanya dari cerita, tapi dari program pendidikan lingkungan yang dibuat bersama tim Daniel. Kini, ketika matahari sore menyoroti air Mahakam yang keemasan, mungkin masih ada 1 atau 2 pesut yang muncul di permukaan. Sesekali mereka meniup udara, menimbulkan cipratan kecil seperti sapaan lembut dari masa lalu, di mana pesut
masih bebas di sungai tanpa takut tertabrak kapal atau tersangkut jaring. Mereka belum menyerah, dan mungkin selama masih ada orang-orang seperti Daniel, para peneliti, dan masyarakat yang peduli, Pesut Mahakam masih punya kesempatan untuk tetap tersenyum di air sungai yang mereka sebut rumah. Terima kasih sudah mendengarkan Senin Cerita, kisah tentang Pesut Mahakam, lumba-lumba sungai yang menunggu kita untuk lebih peduli sebelum benar-benar terlambat. Sampai jumpa di Senin Cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe untuk update cerita-cerita menarik selanjutnya.